Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan ini memang beragam. Ada yang kadang mengalami fase sulit, tetapi ada yang juga mengalami yang fase kemudahan. Walau sebenarnya kesulitan dan kemudahan itu beriringan, karena di balik kesulitan tentu kemudahan. Filosofi atau peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan kita. Siapa sih yang orang itu yang mau hidup susah dulu, kemudian hidupnya senang belakangan? Bahkan filosofi sekarang ini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, itu harapannya. Tapi kondisi-kondisi ini tentu diharapkan untuk diambil hikmahnya. Bahwa polarisasi kehidupan itu tidak mesti semua mengalami namanya senang terus. Kalau senang ya teringat masa kalau susah. Kalau kita sedang sehat ya tidak terlalu berlebihan sehingga kita teringat ketika kita sedang sakit. Kalau orang mungkin sedang mengalami fase dalam kondisi berkelimpahan atau berkecukupan harta, maka ya harus berderma. Sehingga muncullah kalimat terima kasih. Kita menerima sesuatu, kemudian segera kita kasihkan pada orang lain juga. Karena di dalam harta kita itu juga terselip harta orang lain. Terselip harta fakir miskin. Kalau kita sendiri fakir miskin ya teman-teman lah, teman-teman yang sekondisi dengan kita. Karena biasanya orang yang fakir, orang yang kekurangan, ya misalnya kayak kita ini, atau siapapun lah, biasanya kalau punya uang 200.000, diminta teman 100.000 itu diberikan. Tapi bagaimana orang yang punya omset, ya misalnya 100 juta atau 200 juta, kadang untuk bayar pajak aja susah. Walaupun ada istilah di mana bumi berpijak, di situ bayar pajak. Tetapi aplikasinya kadang ya monopoli pajak lah atau apa. Yang bahasa sekarang ini terlalu banyak orang yang pintar tapi sedikit orang yang benar. Proses yang terjadi sekarang bagaimana kita mensikapinya? Kalau kita punya harta berlebih, kadang ada yang menyatakan, Pak ini kok rezeki saya kok seret. Saya ini kerjanya serabutan. Jarang-jarang yang mendapatkan hasil yang positif. Kadang-kadang saya kerja sehari, saya dagang, harusnya target lakunya itu 1 juta, tapi pemasukan hanya 300.000. Atau bahkan kurang dari itu. Nah, asumsinya kadang orang merasa bahwa kok rezekinya seret. Lah seret itu kan sebenarnya sudah doa. Dan kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang negatif terhadap apa yang kita lakukan. Karena Allah dalam hadis qudsi menyatakan anna idza dzanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Sehingga dalam hal ini kalau ada orang yang merasa kok rezekinya seret ya, saya ini profesinya tidak tentu. Misalnya si matupang, siang malam tunggu panggilan. Apa sajalah mungkin. Mungkin bisa kiai, penceramah atau lain sebagainya. Bedanya kalau kiai zaman dulu itu pada umumnya loh ya, pada umumnya itu adalah memberikan jasa. Memberikan jasa kepada umat, kepada jamaah. Kalau sekarang ini mengambil jasa. Bahkan kadang-kadang ada kiai itu bangga ketika diundang di masjid yang besar. Dan repotnya lagi oleh takmir masjid itu dana diambil dari kas masjid. Kalau orang yang alim tentu akan merasa susah. Karena kalau yang mentasyarafkan untuk kepentingan pembiayaan atau kepentingan sodako atau infak atau apapun lah istilahnya dimasukkan di masjid, kalau hanya untuk bayari kiai tentu mereka juga tidak begitu ridho.
Mungkin alasannya ya karena untuk pembangunan masjid. Di balik ini semua tentu ada beberapa hal, ada hikmah ya. Saya sering mendapatkan keluhan dari mereka dan kebetulan saya bersyukur ketika saya berada di lingkungan orang-orang yang alim. Dalam hal ini mempunyai basyiratus sirri, mempunyai mata hati yang kuat sehingga saya itu tidak dibebankan untuk sesuatu yang repot. Sebagaimana ketika orang kok begitu ya, orang bekerja harus mencapai sekian, harus mencapai hasil yang normatif harus banyak, rezeki harus mencari. Saya tidak begitu sepakat dengan istilah mencari rezeki. Karena dari awal Allah itu sudah memberikan rezeki kepada makhluknya. Sehingga kalau Allah memberikan berarti kita harus menjemput. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Dan kemampuan secara fisikly, kemampuan-kemampuan secara badaniah, itu hanya sekitar 20%. Setidaknya ya apa? Setidaknya ya berdoa kepada Allah. Sebagaimana ketika Nun Sewu, saya mencontohkan di pondok pesantren yang besar. Pondok pesantren Tebuireng, pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Tegalrejo Magelang, pondok pesantren Kerapia. Itu Masya Allah, semua tidak ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada semuanya bahwa kita ini harus melakukan sesuatu di luar kuantum kita. Miracle. Di luar kondisi-kondisi yang sewajarnya. Kalau orang hanya berpikir bahwa, wah saya begini maka saya begitu. Wah saya bekerja seperti ini, kok hasilnya dimaksimalkan seperti ini. Maka Nun Sewu itu yang dipakai adalah human logic. Adalah logika-logika manusia. Yang ingin saya paparkan di sini adalah bagaimana orang-orang alim, al-alamah, memberikan sesuatu yang ringan, tapi berbekas. Yang ini juga kita amalkan sama-sama. Bagaimana menyebut rezeki yang efektif? Bagaimana menyebut rezeki yang melimpah? Yang Allah berikan. Lakukan dengan tata cara yang sederhana. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Yarham Simbah Kiai Mahrus Ali, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, menyampaikan bahwa saya begini ini karena banyak membaca sholawat. Sholawat yang sering disampaikan adalah sholawat Jibril yang menyatakan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Jumlahnya berapa? Sesuai dengan kadar kemampuan dan kadar kondisi masing-masing. Kalau kita memang ingin mendekatkan diri pada Allah, pada Rasulullah, ya dengan jangkauan-jangkauan tertentu, maka semakin banyak hakikatnya adalah semakin ikhlas. Dan jangan menarget sesuatu karena memang doa ini hanya sebatas pada kondisi bagaimana menjembatani kita untuk bagaimana mencari syafaatnya Rasulullah SAW dan berkedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo bagi sahabat saya semua yang mungkin ada keluhan dari sisi rezeki, mungkin punya utang yang belum selesai, yang belum tertunaikan dengan jumlah besar, punya kredit kendaraan, kredit rumah, kredit mobil yang belum terselesaikan. Jangan panik, jangan panik. Dan hakikatnya saya juga sering menyampaikan, tidak usah takut dengan jatuh tempo, tapi takutlah dengan ketika kita jatuh dari sesuatu yang kita harapkan. Nah, sholawat Jibril mungkin menjadi solusi panjenengan semua untuk bisa membaca ini. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu alaihi Muhammad. Jumlahnya monggo. Kalau Allah yarham Simbah Mustafa Bisri, semoga beliau dipanjangkan usianya. Beliau membacanya sangat banyak. Terus Kiai Yusuf Hudori Tegalrejo, itu beliau juga mengamalkan hal-hal yang luar biasa. Yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita tidak hanya bergantung pada aspek dohiriyah, tetapi sepenuhnya kita harus mengkondisikan bahwa kita punya mata hati. Nah, mata hati ini harus selalu dihidupkan. Karena jangan sampai mata hati kita ini mati dalam kondisi kita masih hidup. Berbahayanya kita apabila kita menyatakan, saya mendapatkan rezeki ini karena saya bekerja. Saya mendapatkan uang banyak karena saya mempunyai relasi yang cukup banyak. Ini harus kita sikapi sama-sama. Intinya adalah, mari yang berkesulitan secara rezeki, mari kita jemput rezeki kita pagi ini dan seterusnya. Banyak-banyak membaca sholawat. Mengapa ini saya sampaikan? Tidak semua orang punya skill yang bagus. Tidak semua orang mempunyai kapasitas untuk bisa mendapatkan sesuatu yang banyak dengan kemampuannya. Tetapi dengan kita berikhtiar semampunya dan kita berdoa menurut kapasitas kita, sedikit tapi istiqomah, itu akan lebih dicintai Allah daripada banyak tapi jarang-jarang dilakukan. Semoga dengan hal ini, di samping kondisi-kondisi ini, di samping kesulitan-kesulitan hidup kita yang lain, maka Allah akan memudahkan semuanya. Dan jangan berupaya menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Karena ketika kita mengendorse orang lain, menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip punya kepribadian yang mungkin menyerupai orang-orang yang bersangkutan atau orang-orang yang kita cintai, maka cintailah Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting seperti itu. Harapan saya, mari kita amalkan doa-doa yang ringan. Kita bersolawat atas Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan khawatir dianggap bid'ah atau dianggap orang yang menyelisihi apapun. Karena yang bersolawat dengan Kanjeng Nabi tidak hanya manusia, tapi Allah juga bersolawat, malaikat juga bersolawat. Jadi kalau Allah saja bersolawat kepada Kanjeng Nabi, malaikat saja bersolawat kepada Kanjeng Nabi, apalagi kita sebagai manusia. Dan insya Allah dengan kita rajin membaca sholawat, maka kesulitan-kesulitan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berpikir kondisi apapun penyelesaiannya sesuai dengan pikiran kita. Tapi serahkan kepada Allah. Wa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Nah, kalau kita sudah berpikir, sudah berusaha maksimal untuk semuanya, kita serahkan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Terakhir, seperti biasa, marilah kita mendoakan atau berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, yang sampai dengan detik ini masih mendapatkan kesulitan-kesulitan yang sangat banyak, yang belum menemukan solusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik saudara-saudara kita yang dirantau, yang belum sempat kondur, belum sempat pulang, karena mungkin pendanaan atau apapun. Mungkin kita terhimpit dengan hutang piutang yang relatif besar, tapi belum terselesaikan. Mudah-mudahan dengan bersolawat dan doa kita yang kita panjatkan setiap hari, setiap saat, tanpa henti, dan tidak bosan-bosan untuk menyuwun pada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kepada Allah, semoga Allah memudahkan semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga partisipasi panjenengan dalam membagi konten ini di medsos masing-masing
di media apapun yang panjenengan punya. Semoga termasuk kebaikan, dan siapapun yang mendapatkan kebaikan dari panjenengan, semoga ini termasuk ilmu manfaat dan sesuatu yang berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.